tadi dipaparkan hasil kinerjanya itu dari tahun ke tahun semakin membaik gitu ya. Tahun 2017 82,2, tahun 2018 92, sekian tadi ya, 2019 93, 2020-nya 93, 2021-nya 93 gitu ya. 93, berapa lah, cuman beda koma gitu ya. Tahun 2022 ternyata juknis penilaian IKPA-nya, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, berubah gitu ya. Berubah ini baru juga Bapak terima, baru kemarin gitu ya. Bapak coba cari tahu tentang paparan reformulasi tentang IKPA ini gitu ya. Dapat dari teman Bapak yang bertugas di Kanwil gitu ya, Kanwil Dirjen Anggaran. Kemarin bahan paparan itu Bapak share ke Pak Irwan dan Pak Dosko dan dosen pengampu gitu ya. Ternyata untuk pokok bahasan yang nomor C ini di LMS kita itu belum diupdate gitu ya, belum diupdate. Ini hal baru memang Dirjen Perbendaharaan nomor 5 garing PB garing 2022 ini memang baru dirilis gitu ya, baru ditetapkan itu kalau nggak salah itu di bulan Februari gitu ya. Maret malah 18 Maret 2022. Jadi masih baru banget gitu ya. Di KPPN sendiri katanya ada sebagian sudah yang sudah memaparkan gitu ya, sosialisasi ke satker-satker yang di wilayah pembayaran ini KPPN-nya gitu ya. Ada juga yang belum gitu ya. Jadi mungkin kalau Anda sekarang sedang PKL yang di Kanwil mungkin update ini ya tentang materi IKPA ini. Ada nggak dari 27 mahasiswa Bapak di kelas 609 ini yang PKL-nya di Kanwil, Ditjen Perbendaharaan? Ada nggak? Kalau 608 kemarin katanya nggak ada. Di 609 ada nggak? Rata-rata katanya PKL-nya itu di KPPN gitu ya, di KPP, seperti itu. Iqbal di mana Iqbal? Saya di KPN Metro, Pak. Tapi kemarin udah sempat sosialisasi ini di bagian Udah ya. Ya, Bapak juga dapat itu kalau nggak salah dari KPPN Laskar Pelangi gitu ya, yang ada perubahan indikator IKPA-nya dari 13 menjadi tinggal 8 gitu ya, sesuai dengan arahan Bu Sri Mulyani Indrawati gitu ya, yang menginginkan adanya simplifikasi gitu ya, penyederhanaan dalam penilaian IKPA ini gitu ya. Selain itu yang paling penting arahan pimpinan, arahan Bu Sri Mulyani, kita lebih fokus kepada mewujudkan belanja berkualitas gitu ya, melalui peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran ya, melalui perubahan paradigma tata kelola good governance menjadi kualitas pelaksanaan anggaran seperti itu ya. Jadi ini materinya agak baru, mungkin Bapak perlu share juga. Bapak dapat paparannya itu dari Kanwil yang ya, diupdate sebagian oleh Pak Irwan, tapi Bapak khawatirnya gitu ya, mungkin nggak semuanya diambil di apa
Oke, mohon maaf nih jaringan Bapak kurang bagus ini ya. Jadi Bapak matiin dulu videonya ya. Kayaknya keputus tadi. Ya Bella ya. Ini Iya, Pak. jaringannya lagi kurang bagus. Ya, apa boleh buat dah ya. Bapak matiin dulu videonya. Tapi kalau udah komplit nanti Bapak hidupin lagi. Oh, ini udah komplit ya. Oke, saya silin dulu kalau gitu. Ininya hilang lagi ya. Iqbal tolong dipoto dulu Iqbal ya, biar kelihatan bukti pembelajaran kita hari ini. Review pelaksanaan anggaran. Jumlahnya saya lihat sudah komplit. Bapak hidupin dulu video Bapak ya, biar kelihatan oh dosennya ada. Ini cuma namanya doang gitu ya. Oke, Iqbal bantu Bapak tolong di screenshot dulu ya. Oke. Sudah Iqbal? Sudah, Pak. Oke, Bapak matiin lagi videonya ya, biar jaringannya agak lebih stabil gitu ya. Dari rumah Bapak. Ya, kalau hari Rabu Bapak, Rabu dan Jumat itu di kantor gitu ya. Soalnya nanti Jumat kita libur ya. Tanggal 15 libur. Bapak di Saal masih. Jadi minggu ini cuma 4 hari ya, hari kerja. Oke. Itu ya sebagai pengantar. Nanti materinya bisa di-share yang lengkap ya dari Iqbal nanti sebagai PIC ya. Nah, mungkin Bapak perlu balik dulu sebelum masuk ke materi kita di pertemuan ke-13 gitu ya. Di mata kuliah PBK, Penganggaran Basis Kinerja, Bapak sudah pernah menyampaikan ada kaitan yang erat gitu ya, ada kaitan yang erat antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran gitu ya. Nah, ini kan sempat juga Bapak sampaikan ada namanya filosofi pengelolaan APBN gitu ya. Ini jangan sampai lupa gitu ya. Ini diibaratkan sebuah tubuh manusia gitu ya. Ini ada alur perintah dan respon yang melibatkan saraf seluruh anggota tubuh dengan visualisasi sebagai berikut gitu ya. Nah, untuk evaluasi perencanaan ini melibatkan fungsi otak, mengandalkan analisis, fokus pada kebenaran ketepatan, sedangkan perencanaan dia ini ya evaluasi dan perencanaan ini sama ya, mengandalkan melibatkan fungsi otak, sedangkan fungsi yang pelaksanaannya itu melibatkan fisik, mengandalkan gerakan, tindakan, fokus pada kecepatan dan kemudahan. Mungkin dikaitkan dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran karena dia lebih menilai review pelaksanaan anggaran. Ini Bu Menteri ingin gitu ya dalam pelaksanaan anggaran itu fokus pada kecepatan dan kemudahan. Termasuk juga di sini kemudahan dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran yang sudah dibantu dengan aplikasi teknologi informasi lah seperti itu ya. Terus dari sisi kecepatan ya ini juga sudah didukung oleh berbagai sistem informasi yang ada di Ditjen Perbendaharaan. Ada aplikasi SP2D, aplikasi SAS untuk di level satker gitu ya, aplikasi Sakti segala macam gitu ya. Seperti itu. Tinggal masalahnya sebenarnya bagaimana melakukan sinergi ya antara berbagai aplikasi tadi gitu ya, biar bisa sinergi. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Direktur Sistem Penganggaran di Direktorat Jenderal Anggaran dalam rakor NAS gitu ya, tadi Rakornas Pembendaharaan itu di Ditjen Anggaran dan Bappenas sudah berhasil melakukan sinergi untuk aplikasi Renca KL dan aplikasi RKKL gitu ya, dengan namanya aplikasi Krishna gitu ya. Nah, ini gimana kalau yang lain bisa nggak disinergikan? Sebenarnya untuk sekarang yang sudah agak bagus itu namanya ada OMSPAN gitu ya, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara ya, berbagai aplikasi sudah bisa terintegrasi ke situ gitu ya, seperti itu. Oke, ini sekedar mengingatkan gitu ya, evaluasi perencanaan. Ya, yang perlu kita tekankan di sini, fungsi evaluasi itu tujuannya cuma 2 gitu ya, yang utama gitu ya, adalah yang pertama proofing gitu ya, membuktikan gitu ya, atau akuntabilitas dari sisi akuntabilitas, dan satu lagi improving ya, peningkatan kinerjanya secara terus menerus gitu ya. Nah, ini yang perlu diingat gitu ya. Beda antara evaluasi dan perencanaan. Ini
tadi dianalogikan fungsi otak gitu ya, memerlukan analisis. Perencanaan ini dia melihat ke depan. Yang tak tampak dia mengandalkan asumsi dan mengandung ketidakpastian. Sedangkan evaluasi dia kebalikannya, melihat ke belakang yang telah terjadi tampak, mengandalkan bukti dan mengandung kepastian. Bagaimana dengan pelaksanaan? Pelaksanaan tadi fokus dia kepada ini ya, kecepatan dan kemudahan. Ini kan sepertinya agak-agak gimana gitu ya, agak kontradiktif sepertinya gitu ya, padahal enggak gitu ya. Makanya perlu sinergi. Kalau ibaratnya semakin cepat, misalnya si dosen dituntut cepat dalam mengoreksi LJU, UTS, UAS gitu ya. Di satu sisi kalau kita dituntut atau dibatasi waktu gitu ya, harus cepat dalam mengoreksi, tingkat ketelitiannya mungkin akan berkurang gitu ya, tingkat presisinya juga dalam mengoreksi mungkin akan ini gitu ya, agak-agak berkurang seperti itu ya. Itu mungkin ya, sekadar mengingatkan mata kuliah kita Monef anggaran ini, mata kuliah prasyaratnya adalah PBK dan PAN. Jadi tolong untuk mata kuliah prasyarat itu masih dibuka-buka juga itu materinya gitu ya, jangan sampai dilupakan ya. Itu sekadar pengantar ya. Sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan kita gitu ya. Yang pertama gitu ya. Yang pertama bahasan kita adalah latar belakang gitu ya. Latar belakang. Tapi sebelumnya ini di LMS mungkin perlu dicoret gitu ya. Kalau nggak salah di LMS itu per 4 PB 2020, harusnya 2021 ya. Harusnya 2021. Terus yang di slide nomor berapa itu yang C, bagian C untuk subpokok bahasan IKPA gitu ya. Itu juga perlu dikoreksi sedikit gitu ya. Di LMS-nya kalau nggak salah di sini disebutkan selanjutnya mulai tahun berapa itu? Mulai 2021 kalau nggak salah di slide-nya gitu ya. Padahal harusnya selanjutnya mulai 2022 jumlah indikator menjadi 8 ya. Terus pada tahun 2020 2021 jumlah indikatornya menjadi 13. Jadi lebih tepatnya lagi kalau Bapak tadi mendengarkan paparan dari Pak Direktur Pelaksanaan Anggaran, indikator yang 13 ini katanya itu mulainya dari 2017 ya. 2017. Jadi sebelum 2017 ini seharusnya yang 12 indikator gitu ya. Jadi mungkin Pak Irwan nggak dapat informasi gitu ya, nggak dapat informasi. Nah, ini tadi Bapak baru dapat informasi ini dari Pak ini ya, Pak Direktur Pelaksanaan Anggaran di DJPB ya. Oke, nah, gitu jadi ya. Jadi yang nyata sih mulainya tadi 2017 ya, 2017 IKPA-nya. Jadi sebenarnya yang 12 indikator ini Bapak belum tahu nih dari mana informasinya Pak Irwan ya. Nah, tapi nggak Bapak. Itu apa? Tambahan ini kita ya, tambahan informasi kita. Oke, Bapak balik lagi. Di sini disebutkan sumber referensi kita PMK 195 ya. Garing PMK 05 2018 ya, tentang Monef pelaksanaan anggaran. Nah, di konsideran di ini gitu ya, di Dirjen PB nomor 5 tahun 2022 disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum gitu ya, selaku bendahara umum negara itu mengukur ya, mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan IKPA ya, IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Adapun indikator itu ya IKPA tadi ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas PA belanja KL dari sisi
ada 3 sisi ya. Pertama, mengukur kualitas implementasi perencanaan anggaran ya. Kedua, ini kualitas pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran. Nah, itu komposisinya dikasih bobot masing-masing gitu ya. Paling tinggi kualitas pelaksanaan anggaran itu 55%, perencanaan itu 20%, hasil pelaksanaan anggaran 25% gitu ya. Seperti itu ya. Terus di bagian tujuan disebutkan ini tujuannya adalah mewujudkan belanja KL yang lebih berkualitas gitu ya, lebih berkualitas, lebih baik dan sesuai dengan tata kelola ya, good governance-nya gitu ya, yang baik gitu ya. Satu lagi, memberikan penilaian IPA yang lebih transparan dan akuntabel gitu ya. Nah, rakor hari ini ya, rakor di Rakornas Perbendaharaan, dia temanya itu mewujudkan belanja KL yang lebih baik, spending better gitu ya. Seperti itu. Jadi tema untuk Rakornas hari ini. Bapak belum dapat ininya apa? Belum dapat PPT-nya gitu ya. Tadi link yang dikasih oleh panitia nggak bisa dibuka gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti Bapak mau share juga ke Anda bahan paparannya Pak Direktur PA gitu ya, dan Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan dan Direktur Sistem Penganggaran DJA ya. Kayaknya tadi menarik gitu ya. Menarik untuk disimak gitu ya. Nah, cuman karena Bapak harus ada ngikutin ini gitu ya, ada jadwal rutin, jadi ya nggak bisa mengikuti dari awal gitu ya, seperti itu. Tadi hari ini juga di jam yang sama gitu ya, ada ini ada rapat manajemen juga gitu ya, rapat manajemen. Nah, dari mulai jam berapa tadi mulainya ya, jam 8 sampai jam 11 katanya, seperti itu. Oke. Kita masuk ke latar belakang. Bapak Mohon maaf Pak, suaranya macet-macet. Halo? Jaringan yang lain gitu ya. Dan tadi Telkomsel agak kurang bagus buat ini pakai yang punya anak. Mudah-mudahan lebih stabil ya. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada kendala jaringan. Kayaknya mudah-mudahan sudah lebih stabil ya. Oke, ini setidaknya ada 8 permasalahan gitu ya, dan isu pelaksanaan anggaran. Mulai dari perencanaan keuangan ya, dan kegiatan KL yang kurang baik sehingga akhirnya merembet ke ke pelaksanaan kegiatan seperti itu ya. Ada alokasi anggaran belanja yang kurang wajar, kurang efisien, kurang relevan dengan output yang direncanakan gitu ya. Sampai kendala teknis operasional dan kebijakan yang menghambat PA. Ini Anda bisa baca sendiri ya. Kita agak ngebut ya. Nah, kalau kita sarikan lagi daftar rincian permasalahan, ini ada perencanaan dan penganggaran ya. Ada ketentuan pendukung pelaksanaan program, artinya juknisnya terlambat gitu ya.
Terus terkait juga dengan mekanisme pembayaran, ya, dan pengadaan barang jasanya juga mungkin ini ya sering kali menghadapi kendala kecenderungannya dalam pembayaran untuk yang kontraktual gitu ya. Mereka kan ada kendala juga kalau pengadaan barang jasa itu, nah pembayarannya itu mengikuti progres kemajuan fisik pekerjaan gitu ya, seperti itu. Jadi ya memang nggak bisa juga dipercepat gitu ya pembayaran untuk yang pengadaan barang jasa, karena dia ada ini ya ketentuan bahwa ya dia akan mengikuti dengan progres kemajuan fisik kegiatan seperti itu ya. Terus di pelaporan si Satker ini seringkali terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ya, sehingga belum dapat melakukan SPJ gitu ya. Di salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini adalah terkait dengan SPJ untuk yang uang persediaan dan tambah uang persediaan TUP. Kalau TUP itu kan dalam 1 bulan udah harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Itu. Dan untuk yang peraturan yang lama Perdijen nomor 4 tahun 2021 mengenai juknis penilaian IKFA itu tidak memperhitungkan gitu ya jumlah setoran gitu ya. Jadi kalau di peraturan terbaru ini jumlah setoran TOP yang semakin besar itu akan memperjelek penilaian IKFA suatu satker itu. Jadi misalnya suatu satker dia mengajukan tambah uang persediaan sebesar 100 juta gitu ya. Ternyata setelah 1 bulan, sebelum 1 bulan udah dikumpulkan bukti-bukti untuk pengeluaran gitu ya, hanya dapat 60 juta gitu ya. Artinya apa? Yang di SPJ-kan untuk GU nihil nanti cuma 60 juta tadi, sedangkan yang 40 juta selisihnya itu harus disetor ke kas negara. Nah, semakin besar setoran ke kas negara, nah ini dianggap ini idle cash gitu ya, uang kas yang nganggur gitu ya. Ini akan mempengaruhi penilaian IKFA. Jadi sebaiknya meminta mengajukan tambahan uang persediaan itu harus dihitung betul-betul gitu ya, untuk meminimalkan sisa uang TUP yang tidak digunakan gitu ya. Nah, seperti itu strateginya untuk nanti di tahun 2022 agar bisa lebih optimal suatu satker itu nilai IKFA-nya gitu ya. Oke, terus teknis lainnya ini perencanaan kegiatan dan pembayaran sebagian besar dilaksanakan di semester 2 ya. Terus kegiatan sedang berjalan atau belum selesai sehingga belum dapat ditagihkan. Ini tadi yang terkait dengan pembayaran kepada yang sifatnya kontraktual kepada pihak ketiga gitu ya, seperti itu ya. Ada juga non teknis ya, ada keterlambatan penerbitan SK penunjukan pejabat pembendaraan, baik itu pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan SPM, dan bendahara pengeluaran gitu ya. Faktor iklim ini juga perlu diperhatikan, termasuk juga faktor bencana alam. Hanya di Perdijen Perbendaraan nomor 5 tahun 2002 itu dicantumkan juga itu beberapa peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukumnya untuk mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanggulangan bencana. Ada PMK 105, PMK 05 2013. Ada juga yang terbaru terkait dengan ini ya, yang 2021 bukan 2000 berapa itu ya, yang untuk selain bencana dia juga untuk bencana, terus untuk mekanisme pelaksanaan APBN di lingkup Kementerian Pertahanan, terus Kementerian Luar Negeri, dan langkah-langkah akhir tahun anggaran. Itu pun juga dicantumkan sebagai konsideran di dalam di Perdijen nomor 5 garing PB 2022 ya. Nah, ini kita balik flashback ke belakang dulu ya.
ada monef pelaksanaan anggaran itu mencakup RPA, ya, review pelaksanaan anggaran, ada spending review, dan pembinaan, ya, pembinaan oleh Kanwil gitu ya. Seperti itu ya, ada forum evaluasi pelaksanaan anggaran, ya. Ini dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pembendaraan. Ini Anda bisa baca sendiri, ya. Untuk RPA bisa per semesteran, ya, semester 1, semester 2, dan yang sifatnya tematik. Begitu juga untuk yang spending review, ada tematiknya. Misalnya dia mau spending review bidang apa, ada anggaran pendidikan gitu ya, anggaran kesehatan, anggaran pertahanan, bisa seperti itu. Ya, untuk spending review ini hasil spending review tingkat nasional akan digunakan untuk rekomendasi bidang penganggaran. Artinya hasil laporan spending review tingkat nasional akan disampaikan kepada DJA, karena DJA yang punya tusi untuk merumuskan kebijakan di bidang penganggaran, ya, seperti itu. Oke, nah ini PMK 95 tadi di awal sudah disinggung tentang monef pelaksanaan anggaran belanja KL, ya. Ini ada pengertian tentang RPA, spending review, Anda bisa baca sendiri, ya. Nah, tujuan monef VA ini ada 3: menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, menjamin efisiensi pelaksanaan anggaran, dan satu lagi terkait dengan compliance, ya, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Jadi misalnya kayak penyampaian kontrak gitu ya. Ini setelah 5 hari kontrak ditandatangani harus disampaikan kepada KPPN sebagai tempat kantor bayarnya gitu ya, seperti itu. Terus tanggal 5 hari kerja sebelum ini gitu ya, sebelum pelaporan bulanan itu 5 hari setelah 5 hari kerja sepertinya ya, setelah bulan yang bersangkutan. Jadi misalnya pelaporan bulan April nanti disampaikan di bulan berikutnya, bulan Mei, 5 hari kerja seperti itu ya. Itu contoh-contohnya terkait kepatuhan, ya. Nah, ini ruang lingkup monef ini dilakukan oleh DJPB. Kalau yang DJA itu dia EK ya, evaluasi kinerja anggaran. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Terus monef PA belanja KL ini juga dilakukan oleh si KL sendiri selaku PA pengguna anggaran. Ini yang dinamakan dengan self assessment, ya, penilaian diri sendirilah seperti itu ya, self assessment. Adapun manfaat monef PA ini melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, ya, melalui penilaian atau pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA, ya. Dia juga manfaat monef PA melakukan pengendalian belanja negara melalui perumusan kebijakan terkait dengan pola ideal penyerapan anggaran dan pengendalian atau manajemen kas pemerintah gitu ya. Jadi ini terkait dengan manajemen kas gitu ya, dan penyerapan anggaran. Polanya jangan sampai menumpuk di bulan keempat gitu ya, bulan Oktober, November, Desember. Seringkali kan seperti itu penyerapan anggaran lebih menumpuk ya, menumpuk di triwulan keempat. Ini masalah klasik gitu ya, terkait daya penyerapan anggaran yang menumpuk di triwulan keempat. Dulu Bapak masih ingat tahun 2000 berapa tuh ya, 2010 atau 2011 gitu ya, zaman itu di zaman Pak SBY itu ya, ada namanya unit kerja presiden bidang pengawasan pembangunan UKP 4 gitu ya, yang saat itu diketuai oleh Pak Kuntoro Mangkusubroto gitu ya. Hasil kajian yang dilakukan oleh UKP 4 gitu ya, terjadi bottleneck katanya, istilahnya bottleneck gitu ya. Ini penumpukan anggaran itu di triwulan keempat karena salah satu penyebabnya adalah penandatanganan kontraktual ya, pihak ketiga itu ya, LS itu terlambat. Makanya direkomendasikan agar setelah si Satker menerima DIPA langsung bisa dilakukan persiapan penyusunan penandatanganan kontrak gitu ya, penyusunan kontrak.
Jadi kalau sekarang namanya istilahnya tender dini gitu ya, tender dini. Nanti kalau dia sudah siap di awal Januari sudah langsung taken kontrak gitu ya. Nah, ini diyakini bisa mempercepat gitu ya penyerapan anggaran ya, karena di bulan awal-awal triwulan pertama udah bisa langsung penyerapan anggaran gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua ini ada meningkatkan efisiensi anggaran belanja melalui identifikasi ya potensi inefisiensi belanja KL untuk peningkatan aspek 3E gitu ya, efektif, efisien, dan ekonomis. Ini value for money ya, sebagaimana pernah disampaikan oleh Pak Profesor ini ya, Pak Wamen kita dulu, Madiasmo gitu ya. Terus perbaikan kebijakan perencanaan dan penganggaran, penghematan anggaran, serta penyediaan ruang fiskal untuk pendanaan program yang sifatnya lebih prioritas gitu ya. Nah ini yang ketiga ini terkait dengan tujuan spending review gitu ya, spending review ya. Oke, hasil monep yang dilakukan oleh DJPP akan digunakan oleh DJPB untuk apa? Nah, tadi sudah sempat sampaikan ya, intinya evaluasi kinerja, pengendalian belanja, peningkatan efisiensi gitu ya, seperti itu ya. Adapun yang untuk KL yang self assessment gitu ya, hasil monep PA yang dilakukan oleh KL digunakan oleh si KL yang bersangkutan untuk peningkatan efektivitas pencapaian kinerja. Terus perbaikan tata kelola, penggunaan anggaran, dan penilaian kinerja di internal mereka gitu ya, seperti itu ya. Nah, terus ini ada lanjutannya, mungkin yang hal baru adalah yang poin D ya. Ini telaah makro pelaksanaan anggaran yang nantinya laporan itu akan dituangkan dalam bentuk KFR gitu ya, kajian fiskal regional seperti itu ya. Itu yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan di masing-masing provinsi seperti itu ya. Ini tadi cuman mengulang saja gitu ya untuk review belanja. Ada sifatnya umum, ada tematik, data yang diperlukan. Nah, ini setidaknya 5 ini ya. Data capaian output, realisasi anggaran, dokumen perencanaan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, DIPA, data terkait yang relevan. Ya, review belanja ini menggunakan pendekatan review kebutuhan ideal belanja, analisis benchmarking, dan analisis deviasi kebutuhan belanja personal. Ya, bisa itu dilihat dari RPD-nya gitu ya, rencana penarikan dananya, ketemu polanya seperti apa. Ya. Nah, ini dibahas di minggu depan, ada review alokasi belanja, duplikasi, Malik ini yang spending review ya, analisis benchmarking dengan analisis frontier menggunakan dia gitu ya, data development ini ya, analisis dan analisis deviasi kebutuhan. Oke, ini Anda bisa baca sendiri, mungkin kita bisa fokus ke poin C-nya gitu ya, poin C-nya ini hal baru. Adapun metode analisis ini ada metode tulang ikan gitu ya, fishbone. Ada pohon masalah analisis tracking gitu ya, tracking analisis lakukan. Dan satu lagi yang ada komentar katanya jaringannya tidak stabil juga. Ya udahlah, matiin lagi kalau gitu ya videonya. Oke. Nah, ini tadi ada sempat disinggung EPA, evaluasi pelaksanaan anggaran gitu ya. Nah, di bagian dari pembinaan dan pengendalian PA yang dilakukan oleh Direktorat PA dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah. Ya. Oke. Setelah makro Anda bisa baca sendiri. Ya, tadi ada kajian fiskal regional. Ini nanti akan disampaikan kepada BKF ya. Jadi kalau spending review tingkat nasional nanti disampaikan itu ke Ditjen Anggaran. Kalau yang kajian fiskal regional nanti hasil akhirnya itu ya di tingkat nasional, kajian fiskal rangkuman dari fiskal regional nanti tingkat nasional disampaikan ke
ke BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Ya. Oke, ini teknisnya ya. Sekarang kita masuk yang materi inti kita ya. Materi inti kita hari ini mengenai ini ya. IKPA ya, IKPA. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin terlalu cepat Bapak? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Bapak sambil ngecek juga ke portal gitu ya. Biasanya di portal akademik presensinya agak susah gitu ya. Mudah-mudahan Bapak, oh ini udah sebagian udah bisa. Ahmad Wildan sudah, yang belum Virendra, Citra, Diko, Erza, Fadilah ya, Indah, Miska, Faiz, Iksan, Noval, Review, ya 27 sudah masuk semua. Ya, Bapak checklist dulu. Oke, sambil menunggu pertanyaan Anda, mungkin si Iqbal sudah kirim nggak Iqbal ke Bapak ininya, screenshotnya? Mudah-mudahan sudah ya. Sudah Pak, sudah dikirim. Ya, Bapak Anda dulu ya. Silakan kalau yang mau menuliskan pertanyaan di chat dulu ya, Bapak perlu mungkin sekitar 2 menit lah ya. Suara Bapak sudah agak lebih jelas kan? Nggak putus-putus lagi kan? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke. Ini pakai jaringan punya si anak gitu ya. Ya mudah-mudahan lancar terus ya. Oke, Bapak download dulu. Silakan, nggak usah malu-malu kalau ingin bertanya gitu ya. Mungkin hal baru terkait IKPA dan waktunya mungkin nggak cukup juga membaca. Anda Bapak share-nya kemarin ya ininya untuk yang update-annya. Mungkin banyak yang belum paham dan Bapak juga terus terang baru bacanya sebagian gitu ya. Baru sebagian. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng gitu ya. Kalau di tahun kemarin di pertemuan keempat ini ada menghitung IKPA gitu ya dengan 13 indikator gitu ya. Nah, tapi sekarang kayaknya nggak sempat, belum bikin gitu ya, belum bikin soal simulasinya gitu ya. Tapi Bapak yakin nanti di pertemuan ke-7 kuis Prawas gitu kemungkinan ada gitu ya. Tapi untuk yang hari ini, untuk pertemuan keempat ini, Bapak belum menyiapkan soal diskusi 4 gitu ya. Nggak apa-apa, kayaknya kita nggak ada ini ya, soal diskusi 4, karena kan Anda juga masih ada tugas kelompok gitu ya, yang perlu ya disubmit juga. Kalau nggak salah deadline-nya besok ya, Iqbal ya? Iya Pak, sama ini buat yang tugas agak susah katanya, yang PPT nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi Pak. Ya udah Bapak lihat lagi settingnya gimana ini ya. Kalau memang nggak bisa ya Pak boleh buat harus di ini kirim wapri aja ke Bapak gitu ya. Yang penting yang Word-nya udah bisa gitu ya, udah bisa dikirim di LMS-nya gitu ya. Seperti itu ya. Bapak udah edit settingnya kemarin sih bisa gitu ya, PPT untuk yang PPTX sama PPT yang ini ya. Tapi ternyata Otak Iqbal nggak bisa lagi katanya. Kalau dari si Aldi yang kelas 6-10 katanya udah bisa. Udah bisa. Cuman nggak tahu apa tiap hari harus diedit settingnya harus di ini terus gitu ya. Nggak tahu juga Bapak. Ini dicek lagi gitu ya. Oke, PJJ kelas 609. Oke, kita materinya review pelaksanaan anggaran. Isinya latar belakang, terus monet pelaksanaan anggaran dan IKPA. Oke, udah mau dia. Oke, aman. Kita masih punya waktu 56 menit, lumayan banyak gitu ya. Bapak sih pengennya diskusi gitu ya. Cuman kemarin di kelas 608 juga ya sedikit yang bertanya gitu ya, mungkin materinya baru gitu ya dan teknis banget gitu, belajar tentang peraturan Dirjen Perbendaraan mengenai IKPA gitu ya. Jadi pertanyaannya
nggak terlalu ya belum banyak lah yang bertanya gitu ya, seperti itu. Oke, ada yang bertanya di chat? Belum ada juga kayaknya. Nggak seperti yang kemarin-kemarin banyak bertanya. Kemarin sih ada yang bertanya di kelas 608, Pak, katanya untuk soal diskusi 3 kemarin, bisa nggak Pak kita diskusikan? Oh gitu ya. Ya bisa nanti gitu ya, Bapak bilang bisa. Nanti materi kita udah selesai. Dan satu lagi Bapak bilang nanti rencananya untuk diskusi 1, 2, 3 Bapak lampirkan juga kunci jawabannya gitu ya. Tapi Bapak belum sempat nih ini share ke Anda gitu ya. Bapak sih kemarin sudah print untuk yang diskusi 2 gitu ya. Semua kelas sudah Bapak print, nanti Bapak cek satu-satu gitu ya. Dan mudah-mudahan di LMS Bapak sempat ngasih nilai gitu ya. Bapak pengennya ya transparan lah gitu ya. Oh ternyata saya dapat nilai 90 karena saya salah di bagian ini misalnya gitu ya. Bapak pengennya seperti itu ya. Sama kayak di S3 UT, Bapak dapat nilai 90 dikasih masukan, kurangnya di sini gitu ya. Nah, jadi kedepannya kita akan semakin baik gitu ya. Seperti itu. Karena dikasih tahu kesalahannya apa gitu. Sehingga mengapa kita nggak sampai nilainya maksimal gitu 100 gitu ya, seperti itu. Oke ya. Oke, ini mungkin kita lanjut ke arahan Bu Sri Mulyani Indrawati ini ya di tahun di tanggal 31 Desember 2021. Tahun 2022 inginnya Kementerian Keuangan itu fokus kepada kualitas belanja ya. Arahan pimpinan mewujudkan belanja berkualitas gitu ya. Terus perlu juga penyederhanaan, simplifikasi, penilaian kinerja akan lebih fokus kepada tujuan yang lebih strategis. Makanya tidak perlu terlalu banyak indikator yang dinilai. Semula 13 indikator sekarang dikurangi menjadi hanya tinggal 8. Ada beberapa indikator yang hilang gitu ya. Yang hilang atau dieliminasi gitu ya. Di yang 13 itu ada Paguminas hilang gitu ya. LPJ Bendahara juga hilang ya di slide nomor berapa itu? 28 ya. Di slide nomor 28 pada 9 di sini. Coba Bapak lihat. Ada yang dieliminasi gitu ya. Nah ini ya. Ada yang dieliminasi. Paguminas tidak ada lagi, tidak diperhitungkan lagi gitu ya. LPJ Bendahara juga enggak, retur SP2D juga tidak, kesalahan SPM juga enggak, dan kas gitu ya. Nah, ini juga tidak diperhitungkan lagi, tinggal 8 saja. Ada yang dicek, ada yang ingin bertanya? Oh enggak, izin aja ya, izin harus bawah gitu ya, seperti itu ya. Oke, balik lagi kita ke slide arahannya Bu Sri Mulyani Indrawati ya. Nah, ini yang Bapak share ke Iqbal tadi, paparan reformulasi IKPA ya. Ini masuk ke sini ke paparan kita di bahan tayang kita mulai dari 26 ini ya. Cuman nggak tahu, sepertinya nggak semuanya masuk, makanya Bapak kasih bahan paparan yang utuh saja gitu ya. Khawatirnya ada yang penting tapi nggak dimasukkan di sini. Ini aja udah 59 slide gitu ya. Tambahkan 2 tadi Bapak tambahin ya. 58 lah gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Belum? Belum ada ide untuk bertanya? Ya nggak apa-apa lah ya, namanya mungkin materinya agak padat gitu ya. Agak padat kalau lihat slide-nya penuh gitu ya. Oke, ini ya. Prinsip reformulasi IKPA. Ya. Yang ketiga yang belum ada, pertama mendukung belanja berkualitas, mendorong percepatan belanja dan pencapaian output belanja. Ketiga, penerapan ini kewajaran perlakuan ya. Final statement dalam penilaian kinerja pada Satker eselon 1 dan KL. Jadi ada perlakuan yang adil lah gitu ya. Karena kan KL itu sendiri ada beda-beda gitu ya. Makanya dalam penilaian reward and punishment gitu ya,
itu kan dibedakan tuh. Ada KL yang kategori KL kecil, kalau dia pagunya berapa itu di bawah 2,5 triliun kalau nggak salah, itu pagu kecil gitu ya. Ada pagu sedang 2,5 sampai berapa tuh? Sampai 10 kalau nggak salah ya. Bapak ya. Nah, kalau di atas 10 itu pagu KL yang apa? Termasuk kategori KL besar gitu ya. Sama juga satker di daerah juga begitu, ada satker yang mungkin termasuk satker yang volume kerjanya lumayan besar dengan jumlah DIPA yang juga lumayan besar gitu ya. Jadi harus diperlakukan secara adil, secara wajar ya. Penilaian kinerja yang adaptif dalam mengantisipasi perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Menerapkan prinsip penilaian kinerja sesuai karakteristik satker clustering dan not fit for all gitu ya. Bisa dilihat dari bedakan dari besar pagu anggaran yang dikelola ya, jenis belanja dan sumber dana ya. Jadi dulu Bapak ingat tuh, kalau Bapak dulu menangani Ditjen Dikti ya, Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, itu satu satker gitu ya, satu satker itu bisa sumber dananya itu macam-macam gitu ya, bisa macam-macam, bisa dari apa? Bisa dari kodenya A itu ya, A itu rupiah murni, kodenya B itu pinjaman luar negeri, C itu rupiah murni pendamping loan tadi, pinjaman luar negeri, D itu PNBP, E-nya itu lain-lain lagi, ada surat berharga syariah negara segala macam itu ya, ada juga yang hibah luar negeri, banyak sekali. Dalam satu satker bisa sumber dananya macam-macam. Dan itu bikin pening gitu ya, bikin pening gitu ya. Kalau yang satker-satker yang di daerah biasanya cuman ini aja, apa sumber dananya dari dua aja paling, dari rupiah murni yang A dan D PNBP gitu ya. Tapi kadang juga ada satker yang cuman rupiah murni saja gitu ya. Dan itu bikin pusing gitu ya, bikin pusing gitu ya. Dalam pengalokasian anggarannya juga lumayan bikin pening, karena ada, kalau pinjaman luar negeri itu ada porsi-porsinya, porsi government of Indonesia-nya GOI-nya berapa, porsi pendampingnya berapa, itu lumayan bikin pening gitu ya, seperti itu ya. Terus penerapan kebijakan dispensasi, ini fleksibilitas penilaian kinerja untuk indikator kinerja dengan melihat kondisi dan atau organisasi tertentu gitu ya. Dan satu lagi ini ada migrasi sistem ya, implementasi sakti yang full modul gitu ya untuk seluruh KL. Jadi sakti itu kan banyak modulnya gitu ya. Ada modul pengelolaan apa? Mungkin kalau ya modul SPAN gitu kan sama. Itu juga modulnya banyak. Ada modul mulai dari apa? Perencanaan penganggaran sampai dengan akuntansi pelaporan gitu ya. Nah, sakti kan seperti itu juga nantinya gitu ya. Itu ya. Terus untuk value for money ini mengutamakan capaian output sebagai indikator kinerja superior gitu ya. Makanya untuk pembobotan ya, yang kualitas tadi, aspek kualitas ada 3 sisi. Ada perencanaan anggaran itu 20%, ya, pelaksanaan anggaran 55%, dan hasil pelaksanaan anggaran capaian output itu 20%. Itu kalau kita buka dari 8 indikator itu, yang paling besar adalah capaian output. Kalau nggak salah capaian output yang paling gede, 25%. Kalau di pelaksanaan anggaran ada beberapa indikator yang daya serap anggaran misalnya itu cuma berapa? 20% ya, 20%. Di halaman berapa itu ya? Ada kalau nggak salah hitung-hitungannya untuk masing-masing indikator itu bobotnya berapa gitu ya. Jadi kalau nggak salah di halaman berapa tuh? Ada yang ketemu nggak? Halaman berapa? Ada hitung-hitungannya. Sekian gitu untuk di mana ya? Pak, kayaknya sempat terlihat itu di slide nomor berapa tuh? Ada yang sudah ketemu bobotnya. Nah, jadi capaian outputnya yang superior gitu ya. Kalau nggak salah sih gambarnya itu
apa? Ada 8 ini ya, 8 indikator dengan masing-masing bobotnya gitu ya. Oh, ini di halaman 29 ya, halaman 29. Coba kita tengok ya. Nah, ini 29. Nah, ini betul ya. Ini kan kalau kita lihat yang paling gede 25% di hasil pelaksanaan anggaran dari capaian output. 20% penyerapan anggaran. Yang lainnya antara 10% gitu ya. Yang paling rendah dispensasi 5%. Yang lainnya kan 10% semua. Revisi DIPA 10%, deviasi halaman 3 10%, ya. Nah, dispensasi SPM 5%, penyerapan anggaran 20%, capaian output yang paling tinggi ya 25%. Itu ya, Bapak ingin menyampaikan tadi yang superior lebih menekankan kepada capaian output ya. Terus mendorong percepatan belanja melalui penyerapan anggaran sesuai dengan trajektori gitu ya, dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun. Selain itu mendorong berkurangnya kendala teknis administratif yang menghambat pelaksanaan anggaran. Ya, oke, lanjut ya. Ini kerangka pengukuran dengan 8 indikatornya tadi. Ya, di sini dibedakan menjadi 3 bidang gitu ya. Ada kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil ya. Dibagi juga penilaiannya ini ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Penguatan value for money melalui pelaksanaan anggaran yang berkualitas. Alurnya seperti ini. Satker punya DIPA, DIPA punya Pagu, ya Pagu, jumlah besaran anggaran totalnya berapa, dibagi per jenis belanja. Ya, kalau di belanja di KL itu dia maksimal ada 4 jenis belanja. 51 belanja pegawai, 52 belanja barang, 53 belanja modal, dan 57 bansos gitu ya. Nah, tapi tidak semua satker juga ada bansosnya gitu ya. Seperti itu ya. Hanya beberapa kementerian lembaga tertentu yang boleh menggunakan jenis belanja bansos gitu ya, seperti itu. Tidak semua ya. Nih ilustrasinya ya. Oke. Ini penjelasan tadi gitu ya. Artinya ada 8 indikator yang dibawa tadi dengan pembobotannya ya secara umum. Kualitas perencanaan 20%, pelaksanaan anggaran 55%, kualitas hasil pelaksanaan anggaran 25%. Ini kalau kita ngitung efisiensi dengan membandingkan antara output dibanding dengan input. Ya. Efektivitas outcome dibanding dengan output. Nah, di sini ada namanya ekonomis yang membandingkan antara input dengan input value gitu ya. Input value. Oke. Ini juga bisa Anda baca sendiri. Nah, ini mungkin yang perlu ya dibaca. Sasaran perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran. Ini tadi Bapak sempat singgung untuk yang UP dan TUP ini meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP, uang persediaan. Kalau uang persediaan kan dia sifatnya revolving gitu ya. Sepanjang anggarannya masih tersedia, si Satker itu bisa bisa melakukan GU-nya gitu ya, GU isi gitu ya, GU isi artinya dalam 1 bulan bisa dia melakukan SPJ untuk GU isi namanya, GU isi artinya dia misalnya dia punya uang persediaan misalnya 30 juta gitu ya, udah ada ininya bukti-bukti pengeluarannya 20 juta gitu ya. Nah, dia nggak nunggu 1 bulan, ya 2 minggu mungkin udah bisa lagi GU isi lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Yang di KPPN pernah melihat nggak ini mekanisme GU isi dan GU nihil itu? Ada yang mau bercerita nggak tentang itu? Pernah dengar istilah GU isi, GU nihil? Kamila mungkin di mana Kamila? Ininya PKL-nya. Kamila, suara Bapak terdengar nggak?
Halo? Kayaknya videonya banyak yang dimatiin. Jangan-jangan Bapak ngomong sendiri nanti. Prima di mana Prima? Halo? Kemarin udah lihat-lihat juga sama bendaharanya, Pak. Cuma kemarin kebanyakan yang saya lihat itu revolving U-Pad9. Yang revolving yang GU isi gitu ya? Iya. Iya. Kalau yang GU nihil itu kan sebagai pertanggungjawaban. Jadi kayak misalnya dia dapat tambahan uang persediaan diajukan 100 juta tadi kan, dia punya bukti-bukti pengeluaran sudah dikumpulkan menjelang 1 bulan itu ada 80 juta, artinya dia nanti terbitnya terbit nggak SP2D-nya kalau untuk SPJ pertanggungjawaban. Ada yang di KPPN selain di Prima, selain Mas Prima yang di KPPN? Pernah nggak ngelihat SP2D nihil? Nggak ada ya. Kalau SP2D itu isinya isi gitu ya, ada uangnya. Kalau yang nihil itu ya itu sebagai pengesahan saja gitu ya. Pengesahan bahwa uang sebesar tadi 80 juta ini udah disahkan gitu ya. 20 juta yang belum disahkan itu udah harus disetorkan gitu ya. Sebelum dia mengajukan yang SPM GU nihil tadi gitu ya, seperti itu ya. Itu contoh di KPPN. Mungkin kalau di KPPN pernah lihat ini nggak tahu sekarang pakai nggak itu ya. Ada kalau dulu itu kita kartu pengawasan DIPA gitu ya. Kartu pengawasan DIPA itu dibikin untuk tiap satker gitu ya. Tiap satker. Itu zaman Bapak tuh masih manual dibikinnya. Ada kayak karton ya, karton lebar itu. Tiap satker itu kita tulis itu berdasarkan DIPA dia berapa pagu per jenis belanjanya gitu ya. Pagu per ininya per support code kalau namanya seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin dengan aplikasi nggak perlu lagi bikin kartu pengawasan ini ya, DIPA. Pernah nggak lihat-lihat di seksi pencairan dana? Kalau Pak Revio di mana ininya? PKL-nya. Pak Revio bisa respon Bapak? Ini kameranya nggak banyak yang nggak hidup gitu ya, jadi Bapak nggak kelihatan nih si mahasiswanya. Kalau Citra di mana Citra? Di KPPN Kota Bumi. KPPN mana? Kota Bumi, Pak. Kota Bumi Lampung. Ya. Iya, Pak, Lampung Utara. Oh iya. Gimana? Sempat digilir ke berbagai seksi nggak? Seksi pencairan dana dan apa namanya? Manajemen ini ya, manajemen satker ya? Iya, Pak. Iya. MSKI gitu ya? Iya, MSKI bukan? Gitu ya namanya ya. Ada seksi juga untuk yang bank gitu ya. Ada seksi bank namanya. Ya. Kalau Bapak dulu cuma 3 seksinya. Seksi Kasubag Umum, terus kepala seksi bank ini ya, bank, sama satu lagi seksi perbendaharaan. Nah, kalau Bapak dulu udah semua seksi sudah Bapak pernah gitu ya. Pertama awal ditempatkan di Kasubag Umum di bagian front office gitu ya, menerima surat permintaan pembayaran. Kalau sekarang menerima ini ya SPM untuk diproses menjadi SP2D gitu ya. Nah, di front office. Kalau Citra udah di mana-mana saja ininya penempatannya. Baru di Subag Umum atau di mana? Kalau kemarin itu Pak digilir setiap 2 minggu itu kemarin. Digilir ya. Di umum, PD sama di bank. MSKI juga. MSKI. Oh, udah semua lah. Nanti tahu jadi kan. Paling enggak kalau nanti selesai D3 penempatan di KPPN kan udah siap semua gitu ya, melakukan pekerjaan itu gitu ya. Nah, jadi Bapak dulu untungnya gitu ya, zaman Bapak PKL dulu, PKL-nya di 4 tempat gitu ya. Pertama di KPKN-nya, Kantor Kebendaraan dan Kas Negara, kalau sekarang namanya KPPN gitu ya. Ada KTUA-nya, Kantor Tata Usaha Anggaran ya, yang menata usahakan ini ya, yang terutama yang SPJ laporan kas posisi dari
dari bank gitu ya, dari KPPN gitu ya, laporan KPPN ya. Terus di Kanwil juga ya, Kanwil Ditjen Anggaran dulu namanya. Dan terakhir di kantor pusat di lapangan Banteng. Jadi 4 tempat gitu ya. Jadi tahu semua paling enggak gitu ya. Kalau ditempatin nggak kaget lagi ya, seperti itu. Oke, sampai tanggal berapa Citra ininya PKL-nya? Jadwalnya Udah sampai selesai Pak, kemarin sampai tanggal 8 udah selesai. Iya Pak. Oke, jadi udah di rumah masing-masing ini ya. Tinggal ngebut ini ya, mungkin penyelesaian KTTA ya. Karena udah dimintain dosen bab 1, bab 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Makasih Citra ya. Oke, ini Anda bisa baca sendiri ya. Ini sasaran perbaikan kinerja PA ya. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan. Jadi ini dibatasi untuk maksimal revisi itu 1 kali dalam 1 bulan gitu ya. Terus meningkatkan akurasi ketepatan realisasi pencairan dana dengan cara mengontrol jenis belanja per bulan gitu ya. Jadi ada kontrol untuk realisasi per jenis belanja per bulan. Ketiga, mendorong percepatan belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulanan. Keempat, mendorong penyampaian data kontrak yang tepat waktu. Nah, ini data kontrak tepat waktu apakah masih sama dengan yang peraturan yang terdahulu? 5 hari setelah ditandatangani itu harus disampaikan ke KPPN gitu ya. Dan percepatan belanja kontraktual sejak awal ya. Artinya apa? Ya kontraknya harus dipercepat gitu ya. Di awal tahun anggaran bulan Januari sebaiknya sudah tanda tangan kontrak gitu ya. Sehingga bisa direalisasikan untuk belanja yang sifatnya LS kontraktual gitu ya, belanja langsung kepada pihak ketiga, dalam hal ini rekanan gitu ya. Seperti itu. Kelima, mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual tadi ya. Jadi dia saling mengait tadi. Kalau kontraknya sudah diteken di awal tahun anggaran, ya segera, jangan ditunda-tunda gitu ya. Kalau memang bisa dibayarkan untuk belanja yang sifatnya kontraktual pada pihak ketiga. Ketiga tadi terkait dengan UP dan TUP, ini harus diperhatikan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP. Kalau TUP kan dia maksimal 1 bulan. Kalau UP itu ada batasan nggak? Kalau UP berapa persen bukti-bukti pengeluaran terus bisa lakukan developing? Sepertinya ada ya aturan itu. Saya sempat baca. Mungkin 50% Pak, kalau nggak salah. 60? Berapa? 50% minimal. 50 ya. Oh, ya dulu kan agak dibatasi tinggi gitu ya. Kalau belum sampai 75% belum boleh GU ini kan revolving gitu ya, GUC. Sekarang 50 ya. Prima ya. Kalau nggak salah Pak. Iya, nggak apa-apa. Salah biasa gitu kan. Tapi idenya adalah nggak perlu sampai nunggu sampai 80% gitu ya. Ya kalau dua kali dalam sebulan 50% ya bisa lah gitu ya. Seperti kan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran. Ini bagian dari strategi itu gitu ya, agar jangan sampai di triwulan keempat baru diajukan gitu ya bayaran tagihannya gitu ya. Terus yang terakhir mendorong partisipasi pelaporan dan percepatan pencapaian output berkualitas. Nah tadi ya, capaian output itu memiliki bobot yang paling tinggi 25% gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini time frame-nya makanya Bapak sebutkan ini masih hangat banget gitu ya. Fresh from the oven lah ibaratnya kalau roti gitu ya. Perdijen nomor 5. Ini Januari baru dilakukan kajian reformulasi dan rancangan Perdijen tentang IKPA. Februari ini pengembangan sistem OMSPAN dan Sakti untuk mengakomodir ini ya membantu dalam penilaian IKPA itu kan dibantu oleh sistem informasi gitu ya.
Bapak kan pernah nyampaikan dulu suatu itu apa? Evaluasi itu harus kredibel. Pertama, dia kredibel itu dalam artian menghasilkan berbagai informasi yang penting gitu ya, yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Dan siapa? Kebutuhan stakeholder, pemangku kepentingan. Kedua juga dia proses menghasilkan informasi itu harus akuntabel gitu ya, dapat dipertanggungjawabkan. Dan satu lagi, proses evaluasinya itu dipermudah. Dipermudah dengan apa? Dengan dukungan teknologi informasi, dalam hal ini aplikasi ya, aplikasi Omspan dan Sakti. Terus bulan Maret implementasi penilaian kinerja dengan IKPA baru ya. Tadi kan Perdirjen nomor 5 tahun 2022 ditetapkan 18 Maret 2022 gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti ada penilaian IKPA-nya. Setelah dilakukan sosialisasi ke satker-satker seperti itu ya. Oke. Ini bagian dari sosialisasi juga sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita ya dari sisi akademis lah gitu ya. Ini reformulasinya. Oke, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Nggak apa-apa. Kalau mau bertanya, nggak usah lalu gitu ya. Ini mengulang-ulang aja sebenarnya gitu ya, membandingkan reformulasi formulasi IKPA berdasarkan Perdirjen nomor 4 2021 dan Perdirjen nomor 5 tahun 2022. Jadi sebelum ada 4 aspek ya. Ini ada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Sekarang jadi tinggal 3 aspek saja. Kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil. Dulu 13 indikator, sekarang tinggal 8 indikator. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini tadi dari 13 tadi indikator yang dieliminasi baku minus, LPJ bendahara, retur SP2D, kesalahan SPM, dan Renkas. Gitu ya. Oke. Terus, jadi kalau mau mendalami mengapa dia dieliminasi, Anda bisa langsung membaca yang ini ya, isu dan reformulasinya. Jadi kalau di slide nomor berapa itu, mulai nomor 30 ya. Nah ini misalnya kita mau ambil untuk yang apa ini, pertama indikator kinerja mengenai revisi DIPA. Nah, ya, ini kan di sini disebutkan ada isu belum diatur secara spesifik kriteria dan jenis revisi pergeseran anggaran. Dalam hal ini pagu tetap, ya, yang termasuk dalam perhitungan indikator revisi DIPA. Ya. Terus juga lingkup revisi DIPA yang dihitung belum mencakup seluruh revisi pergeseran. Ya, yang terkait dengan kualitas perencanaan satker, misalnya untuk revisi antar jenis belanja. Makanya kemudian direformulasi untuk penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan pertama penegasan dan penyesuaian sistem untuk mengakomodir perhitungan revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level satker. Kedua, perluasan lingkup revisi pergeseran, gitu ya. Jadi kalau yang seperti ini yang diperhitungkan adalah yang pagu tetap saja, gitu ya. Pagu tetap pun juga masih ada pengecualian juga, gitu ya. Kayak ini satker ABD melakukan revisi kode 213. Kode 213 itu geser anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional, gitu ya. Pagu awalnya 52M, pagu akhirnya 52M. Karena dia pagunya tetap, ini nanti akan diperhitungkan dalam penilaian IKPA. Sedangkan yang contoh satu satker ABC melakukan revisi kode yang sama 213 dari geser anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional, tapi pagu awalnya menjadi berubah, gitu ya, berubah. Pagu awalnya untuk yang 213 100 miliar,
kemudian pagu akhir 102 miliar. Nah, ini kan tentu ada 2 miliar tambahan. Ini diambil dari anggaran yang kode anggaran yang lain gitu ya. Nah, ini tidak diperhitungkan ya, karena dianggap ini pagunya untuk kode yang sama gitu ya. Ini pagunya berubah ya. Terus di sini juga di target revisi untuk memperoleh nilai 100 IKPA-nya optimal gitu ya. Maka maksimum diperbolehkan revisi geser dalam hal pagu tetap itu 1 kali dalam 1 triwulan gitu ya. Nah, sama ketentuannya dengan ketentuan sebelumnya Per 4 PB/2021 ya. Nah, ini masing-masing ada ini mengapa perlu dilakukan reformulasi, Anda bisa bacanya seperti itu ya. Ada isu, ada reformulasi ya. Tuh. Ada yang ekstrim kalau nggak salah RPD ya. Yang RPD halaman berapa itu ya? Nah, ini ya. Ini terkait DPC halaman 3 DIPA. Nah, ini ternyata ada yang anomali gitu ya. Ini bisa 950% gitu ya. Nah, seperti itu. Dengan adanya reformulasi nggak ditemukan lagi angka seperti ini ya. Nah, itu kalau di sini sih penjelasannya tuh? Yang ekstrim itu terkait DIPA, deviasi DIPA. Ini deviasi ya. Ada kalau nggak salah ekstrim, nah ini ya. Tidak ada batas nilai deviasi bulanan. Deviasi dapat lebih dari 100%, sehingga dimungkinkan adanya nilai ekstrim karena deviasi sangat tinggi di salah satu periode yang akan berdampak pada periode berikutnya. Ya, ada bisa lebih dari 100, nilainya 950 gitu ya, seperti itu. Itu contoh-contohnya ya. Itu mungkin untuk membantu memahami mengapa beberapa indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu perlu dilakukan reformulasi ulang gitu ya. Karena satu dan lain hal ini perlu diperbaiki lah seperti itu ya. Oke. Kita lanjut untuk daya serap anggaran ya. Ada isu bahwa penilaian tidak diperhitungkan berdasarkan jenis belanja, namun secara keseluruhan agregat gitu ya. Sedangkan karakteristik penyerapan anggaran itu beda-beda untuk masing-masing jenis belanja. Kalau belanja pegawai kan kecenderungannya dia rata gitu ya, tiap ininya kan untuk bayar gaji pegawai itu kan udah diprediksi ya paling segitu-gitu aja gitu ya. Kalau belanja barang mungkin ada fluktuasi juga sama belanja modal seperti itu. Harus di pendekatannya untuk penyerapan anggaran ini harus dilihat dari masing-masing jenis belanja. Ya, satu reformulasinya seperti ini, presentasi target penyerapan triwulan pada masing-masing jenis belanja. Terus masih terjadi penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun. Yang ketiga, diperlukan percepatan belanja sejak awal tahun untuk efektivitas pencapaian output dan outcome serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi tadi di paparannya Pak Direktur Pelaksanaan Anggaran juga menyinggung hal itu gitu ya. Dia buka paparannya dengan menyampaikan posisi penting gitu ya. Pemerintah kalau kita belajar ekonomi makro Y tambah I tambah G tambah X kurang M, yang G-nya itu ya government spending itu ya adalah belanja pemerintah kan, atau dalam hal ini APBN ya. Sedangkan Y tadi adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau APBN-nya tinggi gitu ya, daya serap anggarannya gitu ya, nah ini kan bisa memacu pertumbuhan ekonomi Y gitu ya, seperti itu ya. Oke, bacanya seperti itu ya. Di ilustrasinya di sebelah kiri ini ya. Oke, lanjut untuk yang kontraktual ya. Ini ada isu ini baru mengcapture dari sisi kepatuhan atau compliance saja terhadap regulasi kontrak ya. Artinya
harus disampaikan 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani harus disampaikan ke KPPN. Dia belum memperhitungkan upaya percepatan belanja melalui penerbitan atau penandatanganan kontrak sebelum DIPA berlaku efektif. Ya, ini yang namanya tadi tender dini gitu ya, kontrak pradipa atau tender dini. Ya, kalau DIPA kan berlakunya mulai awal Januari sampai 31 Desember ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, sebelum tanggal 1 Januari itu dibolehkan melakukan persiapan untuk penyusunan kontrak gitu ya. Tanda tangannya sih harusnya sih tetap di awal tahun anggaran. Tapi kalau bahasanya ini penerbitan penandatanganan kontrak sebelum DIPA berlaku efektif. Nah, ternyata udah agak maju ya sekarang gitu ya. Sepertinya kontraknya bisa nggak ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari? Kalau Bapak sih, menurut Bapak belum bisa gitu ya. Mungkin Anda pernah lihat kontrak yang ditandatangani sebelum tahun anggaran dimulai? Pernah lihat nggak? Belum ya? Tapi kalau ikut webinar gitu ya dengan yang pengadaan barang jasa pemerintah dengan LKPP disarankan sih tetap penandatanganan kontrak tetap paling cepat yaitu tanggal 2 Januari. Mengapa? Karena masa lakunya DIPA itu kan disebutkan ya, DIPA mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya. Nah, tapi bahasanya ini nggak tahu deh. Perlu kita pertanyakan juga ini. Apa memang boleh ya untuk tanda tangan kontrak sebelum DIPA berlaku efektif. Sedangkan DIPA berlaku efektif itu ya tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Gitu ya. Oke, yang B percepatan penyelesaian kontrak belanja 53, belanja modal di triwulan 1. Ya. Ini sesuai dengan rekomendasi dari Pak Kuntoro Mangkusubroto itu ya. Kontrak-kontrak ini harus ditandatangani paling lambat triwulan pertama gitu ya. Bulan Maret sudah harus tekan semua gitu ya. Tujuannya agar apa? Agar bisa dipercepat ya penyerapan anggarannya, tidak perlu nunggu sampai triwulan ketiga baru cair gitu ya. Seperti itu. Atas isu tadi perlu dilakukan reformulasi. Nah, ini indikator data kontrak memperhitungkan juga komponen kepatuhan dan akselerasi kepatuhan dalam hal ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam waktu 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak yang disampaikan kepada KPPN. Adapun akselerasi yaitu akselerasi kontrak pradipa. Ada juga akselerasi kontrak belanja 53 dengan nilai 50 sampai 200 juta. Ini harus diselesaikan di triwulan pertama gitu ya. Ini contoh ininya ya, mengapa perlu dilakukan reformulasi ya terkait dengan belanja yang sifatnya kontraktual. Ya. Oke, ini contoh ilustrasi ya. Perhitungan juga sudah ada untuk kontrak ya. Mana kontrak yang terlambat, mana yang tepat waktu ya. Seperti ini. Oke. Sekarang untuk yang kelima. Indikator kinerja pengelolaan UP dan TUP. Ada isu bahwa ini hanya memperhitungkan aspek kepatuhan regulasi saja dari sisi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP. Yang penting dia sebelum 1 bulan dia sudah ajukan ini ya untuk SPJ-nya, pertanggungjawabannya. Kita nggak cukup seperti itu, harus juga diperhitungkan besaran UP dan TUP yang diajukan karena kaitan dengan resiko kas yang menganggur gitu ya, idle cash yang disebabkan oleh Satker tidak sepenuhnya menggunakan UP dalam 1 bulan gitu ya. Dan kedua, Satker tidak sepenuhnya menggunakan maka perlu reformulasi
yaitu indikator pengenalan UP dan TOP juga harus memperhitungkan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan juga akurasi besaran UP dan TUP. Jadi kalau yang akurasi ini ya, ini persentase GUP yang disebulankan berapa gitu ya. Dan satu lagi persentase setoran TUP-nya. Semakin besar dia nyetor TUP-nya ke kas negara, semakin jelek kinerja Satker tadi gitu ya. Jadi diharapkan mengajukan TUP-nya jangan terlalu besar ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Agar nilai sisa setoran yang tidak di SPJ-kan itu ya tidak terlalu besar. Karena tadi ada idle cash gitu ya. Bisa nangkap ya kira-kira? Halo? Dea gimana dia? Bisa nangkap? Bisa. Saya kemarin sih pas di rapat manajemen Pak Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Pak Johari di Pekanstan sempat wanti-wanti gitu ya, bilang ini biar IKPA-nya Pekanstan bisa optimal, tolong katanya untuk pengajuan TUP ini benar-benar diperhitungkan secara cermat, jangan sampai nanti ngajukannya misalnya 100 juta, cuman bisa di-SPJ-kan 60 juta, 40 jutanya harus setor kas negara. Itu akan membuat kontribusi jelek gitu untuk penilaian IKPA bagi PKS TAN gitu ya. Jadi itu salah satu di rapat manajemen. UP-nya juga begitu ya. Itu strateginya ya. Oke. Setelah UP dan TUP, kita lanjut ke ya. Apa ini coba kita lihat. Yang 6 kelewat ya. Dispensasi ya. Dispensasi ada ini enggak ada penjelasan isunya sama reformulasi untuk yang dispensasi. Enggak ada ya. Langsung dia masuk ke 7 ya. Dispensasi SPM itu ya biasanya dilakukan ketika ini ya, pasti akhir-akhir tahun anggaran, ada langkah-langkah akhir tahun anggaran gitu ya. Nah, ini kan seringkali si satkernya itu lewat waktu menyampaikan SPM ke KPPN seperti itu ya. Oke, ini ada ilustrasi. Oke, tapi Bapak istirahat dulu ya. Kayaknya ada azan sholat di musola sebelah. Jadi kalau ingin Anda bertanya atau diskusi di chat boleh deh ya, dituliskan ya, sekitar 3 menit lah. Azan di sebelah ya, sebelah rumah Bapak ada musola.
Oke, lanjut ya. Oke, setelah kita baca tadi isu dan reformulasinya itu, gimana strategi kita agar bisa mendapatkan nilai IPA yang optimal. Nah, ini di slide berikut ini ada langkah-langkah pencapaian IPA yang optimal. Misalnya untuk yang indikator pertama, revisi DIPA, ini lakukanlah review atas DIPA secara periodik minimal sekali di akhir triwulan. Ya, terus persiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberi catatan dalam DIPA, Anda blokir ya, tidak bisa dicairkan karena kekurangan lengkapan data pendukung ya. Nah, ketika dilakukan pengelolaan RKKL gitu ya. Terus minimalisir revisi geser antar jenis belanja di akhir triwulan gitu ya. Karena akan menyebabkan penyerapan anggaran berubah ya. Untuk yang indikator kedua, DPC halaman 3 DIPA, strateginya adalah melakukan review rencana kegiatan secara prodik dan melakukan prognosis gitu ya. Perkiraan penyerapan anggaran minimal sekali di akhir triwulan, serta susun rencana penaikan dana RPD untuk masing-masing jenis belanja. Kedua, selaraskan RPD halaman 3 DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Ya. Ketiga, ini mengajukan mengajukan revisi halaman 3 DIPA sebelum batas akhir cut-off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IPA. Jadi ini masing-masing sudah dikasih strategi gitu ya untuk mencapai IPA yang optimal. Yang pernah disampaikan Pak Jauhari, Pak Taub, bagian administrasi dan keuangan PKN yang didapat manajemen, yang poin yang ini Bapak sempat simak gitu ya, yang pengelolaan UP ya, uang persediaan dan tambah uang persediaan. Sama hitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan. Ini katanya untuk DPKN STAN masih dalam kendali lah kalau untuk yang UP. Agak susah itu TUP katanya. Terutama tambahan uang persediaan untuk keperluan yang mendesak gitu ya. Yang mendesak, nah ini seringkali melenceng gitu ya. Ini biasanya diajukan oleh P3M ya, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ya, di PKN STAN ini seringkali katanya minta tambah uang persediaan dalam jumlah besar, tapi begitu SPJ-nya jumlahnya tidak sebesar yang ini gitu ya, yang dibutuhkan, akhirnya ya berefek kepada saldo atau sisa setorannya itu yang lumayan besar gitu ya. Oke, sini menyetor sisa dana UP TUP tunai yang berada di bendahara pengeluaran. Ya, bendahara pengeluaran pembantu sebelum akhir tahun anggaran berakhir. Nah, ini juga berpengaruh gitu ya. Karena kalau menyetorkan sisa dana uang persediaannya itu lewat tahun anggaran, itu juga akan kena penalti gitu ya. Akan membuat jelek gitu ya. Penilaian IPA-nya. Memonitor status penggunaan UP TUP tunai gitu ya pada aplikasi OMSPAN ya. Oh nih masih ada karwas, kartu pengawasan uang persediaan dan tambah uang persediaan dan detail data KP IKPA UP TUP. Ternyata masih ada karwas ya, kartu pengawasan. Tapi kalau di Bapak dulu di KPKN dulu kartu pengawasan DIPA. Sekarang kartu pengawasan uang persediaan dan tambah uang persediaan. Biasanya ada kartu kecil lagi
Kartu yang besar, kartu pengawasan DIPA itu ukuran karton gitu ya. Nah, untuk kartu pengawasan UPT-UP itu untuk pengawasannya di KPPN atau di Satker gitu ya. Oke. Kita masih punya waktu berapa menit? Wah, ternyata sudah 12:04. Ya, ini nggak sempat kita melakukan perhitungan simulasi ini ya. Mungkin Anda bisa baca di sini di belakangnya belum ada contoh simulasi perhitungan ya. Jadi kalau di pertemuan tahun yang lalu, pertemuan keempat itu ada contoh atau ini ya penilaian IKPA dengan 13 indikator. Ini ada bikin soal, terus mahasiswa diminta untuk menjawab gitu ya. Nah, ini karena penelitiannya masih baru, mungkin kalau di pertinjennya di belakang sepertinya ada hitung-hitungannya, contoh-contoh hitung-hitungannya gitu ya. Apa cuma rumusnya saja? Bapak belum ini lagi ya. Kayaknya ada sebagian pakai angka gitu ya. Ada juga cuma rumusnya saja. Memang sepertinya ini harus ditambahkan contoh simulasinya, perhitungannya agar lebih mudah memahami gitu ya. Oke. Itu mungkin ya, Bapak mungkin harus ke portal dulu nih biar nggak bunyi teriak alarmnya. Bapak tutup kuliah dulu di portal akademik. Ya aman, masih tinggal 4 ya. Masih 4 menit. Dan kalau ada ingin bertanya, ngasih komentar apa bagaimana untuk materi pertemuan keempat ini? Kalau pertemuan 1, 2, 3 kemarin kan agak ramai, diskusinya juga enak gitu ya. Pertemuan keempat ini mungkin karena materinya sangat-sangat teknis, membahas tentang peraturan Dirjen Perbendaharaan, mungkin banyak yang masih agak bingung gitu ya. Tapi Bapak yakin kalau dia udah masuk ke soal simulasi perhitungan, baru lebih paham lah gitu ya. Jadi kalau cuma rumusnya saja, kayaknya kalau nggak digunakan untuk hitung-hitungan gitu ya, ini agak kurang nyantol gitu ya. Kalau tahun kemarin di soal UTS-nya ada hitungan IKPA, ya hitungan IKPA itu di soal UTS makan 2 lembar halaman untuk soal gitu ya, karena kan 13 indikator, macam-macam ininya gitu ya. Anda harus identifikasi gitu kan, mana-mana aja transaksinya ini gitu ya, dan ngitungnya untungnya dibantu gitu dengan ada kalau kemarin itu kita sudah sebarkan ke mahasiswa setelah menugasi mahasiswa untuk mengerjakan tugas menghitung IKPA, akhirnya dosennya ngasih kunci jawaban gitu ya. Nah, kunci jawabannya itu dalam bentuk Excel yang sudah ada rumusnya. Jadi kalau ada misalnya soal UTS yang bentuknya serupa, tinggal ganti-ganti saja gitu ya. Rumusnya sudah gitu. Ini memudahkan mahasiswa untuk menjawab. Oke, ada yang ingin bertanya atau ngasih komentar bagaimana materi kita hari ini? Jadi tolong dibaca yang bagian-bagian strateginya gitu ya, strategi bagaimana biar IKPA-nya optimal gitu ya. Nah, kalau integrasi aplikasi Anda tinggal baca sendiri, ini masih materi yang sama dengan yang tahun yang lalu gitu ya, tahun yang lalu. Jadi ada berbagai aplikasi yang digunakan di Dirjen Perbendaharaan itu, ada ini kalau nggak salah ya, apa nih, ada SPAN, ada Sakti, ada modul penerimaan negara generasi ketiga, ada aplikasi gaji ya, ada juga aplikasi ini mungkin yang digital, mungkin digital payment atau gimana nih? Nah, ini Bapak belum pernah nemukan ini. Ada yang sempat ketemu nggak aplikasi Digit nih? Apa digital pay untuk pembayaran ini, mekanisme pembayaran APBN? Ada yang bisa ngasih penjelasan mengenai Digit ini, aplikasi Digit? Pernah ketemu nggak di KPPN? Kayak itu Pak, aplikasi buat bukan? Bukan Pak.
Bukan ya? Apa tuh? Kayak gabungan gitu, Pak. Nanti Gabungan dari sistem pendukung pemeliharaan, aplikasi e-rekon, dan laporan keuangan itu LK ya. OMSPAN, Monsakti, SIKP, Sprint dengan konsep single sign-on. Bapak belum pernah ketemu ya. Tapi kalau aplikasi gaji Bapak pernah coba dulu ya. Nah, aplikasi ini modul penerimaan negara generasi 3 juga sudah. Kalau Sakti belum sempat, tapi sempat baca modulnya gitu ya. OMSPAN sempat ngalamilah seperti itu ya. Nah, kalau nggak salah ada istilah cewek gitu di mana ada kalau nggak salah. Mungkin ada yang agak aneh pernah ini ada di aplikasi apa di SPAN apa di mana gitu ada tulisannya cewek. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu Pak cewek Pak gitu ya. Di mana itu ya? Bapak sempat lihat di apa itu ya? Ada cewek tadi di slide nomor berapa ya? Ada yang ketemu nggak? Untuk yang SPAN kalau nggak salah. Ada cewek. Cewek itu apa maksudnya? CW gitu. CW itu custom web gitu ya. Dulu bangun OMSPAN gitu ya. Bukan OMSPAN, bangun SPAN, sistem perbendaharaan anggaran negara. Ini kan kita dibantu oleh ini ya, oleh LG Korea. LG Korea. Jadi ada beberapa referensi kalau nggak salah yang belum masuk referensi untuk dimasukkan ke cewek dulu custom web gitu ya permintaan. Nah itu kita harus bayar itu kepada konsultan kita LG Korea itu ya. Gimana ya? Bapak sempat kebaca itu ada cewek. Ada yang sempat kebaca nggak? Ada di SPAN kalau nggak salah itu terkait dengan SPAN gitu. Itu kalau ditanya cewek itu apa, itu custom web singkatnya gitu ya. Custom web itu adalah untuk menambahkan referensi ke dalam aplikasi SPAN gitu ya. Salah Bapak di halaman berapa itu ya? Ada yang sudah ketemu nggak? Ada cewek gitu. Slide nomor berapa? Ya. Mungkin kalau yang nggak pernah Kalau di mengalami PPT ini ada di halaman 31, Pak. Di slide 31. 31. Tapi nggak ada penjelasan ya, cuman kayak... Nggak ada, ya nggak ada. Orang bingung kan, cewek itu apa? Cewek gitu ya. Ini referensi Sakti dan cewek. Nah, cewek itu custom web gitu ya. Custom web artinya ada transaksi-transaksi yang tidak termasuk di referensi Sakti. Nah, dimasukkan dulu gitu ya, bagian dalam SPAN, aplikasi SPAN gitu ya, baru bisa nanti dieksekusi kalau dia sudah masuk ke situ gitu ya. Dulu untuk yang transaksi yang cewek ini kita harus konsultasi dulu dengan konsultan LG gitu ya. Sekarang sih sepertinya enggak, karena kita sudah ada transfer of knowledge-nya gitu ya dari konsultan LG-nya ke para programmer yang ada di Ditjen Anggaran dan Ditjen Pembendaharaan. Jadi mereka bisa handle sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Jangan sampai ini nggak tahu cewek apa kalau nggak seperti itu ya. Oke, menit ya kelebihan waktunya gitu ya. Ini materi kita hari ini teknis banget gitu ya. Tapi Bapak harap Anda baca Perdirjennya yang asli gitu ya. Perdirjen nomor 5 tahun 2022. Terus sambil baca Perdirjennya, baca yang paparan dari ini ya, dari yang paparan Per 5 tahun 2022 ada PPT-nya. Ya, itu mudah-mudahan lebih bisa membantu ya. Oke, tetap semangat ya, walaupun materinya agak sulit, agak teknis gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.